Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channelnya Fauzan Project Kreatif. Di sini saya kedatangan produk, yaitu sebuah proyektor biled. Ini adalah proyektor biled Aisan generasi kedua. Untuk generasi pertama, produk Aisannya itu sudah stop produksi dan dilanjutkan dengan generasi yang kedua ini. Untuk harganya ini tergolong murah ya. Jadi buat kalian yang mencari proyektor biled murah, salah satunya ini ada saya coba review. Tapi bagaimana hasilnya nanti saya coba simpulkan. Harganya di 330.000 untuk satu piece-nya. Buat kalian yang ingin tahu di mana link pembeliannya, bisa cek di deskripsi video. Saya sudah sertakan untuk link pembeliannya, tapi saya bukan penjualnya. Garansinya selama 6 bulan. Oke, di sini saya akan coba review produk dari Aisan generasi keduanya ini untuk sebuah proyektor biled. Kita coba unboxing. Untuk kelengkapan di dalamnya di sini ada kartu garansinya. Jadi dia ada garansinya selama 6 bulan, tapi kita harus scan dulu gambar barcode yang di sini untuk isi garansi produknya ya. Intinya dia ada garansi selama 6 bulan. Ada ring socket dan ada bokongannya juga. Jadi di sini bokongnya bisa dilepas ya. Ada ring socket H4, HB3, HB4, ada murnya juga dan ada karetnya. Untuk lensanya ini 2,5 inci yang blue lens. Jarang-jarang ada proyektor biled yang lensa 2,5 inci tapi bokongnya bisa dilepas seperti ini ya. Ini drivernya dia eksternal. Untuk generasi pertama kemarin dia internal ya. Tapi dia ada komponen drivernya ya. Karena saya banyak baca di sosial media untuk produk dari Aisan ini, katanya itu nggak ada drivernya. Kalau saya lihat memang ada ya. Generasi pertama itu memang ada untuk drivernya. Kalau nggak ada drivernya, gimana coba untuk nyalain LED yang butuh harus voltase di 9 volt ya. Jadi nggak mungkin sebuah proyektor biled nggak ada drivernya, pasti ada ya. Tapi di sini drivernya dia eksternal. Untuk soket kabelnya sayangnya dia nggak pakai yang model waterproof ya. Ini yang bukan model waterproof sih untuk soket kabelnya. Ini drivernya yang pakai material aluminium, besi aluminium. Untuk input kabelnya di sini ada dua untuk low beamnya, merah positif, hitam negatif, dan untuk high beam atau pembuka solenoidnya di bagian sini ada dua kabel warna hitam yang positif negatifnya bisa di random. Lensanya 2,5 inci yang sudah blue lens dan untuk cut off nya dia flat atau rata ya. Kalau dilihat atau diintip dari sini untuk emitter LED-nya dia pakai yang 3570 ya. Di situ ada NTC nya untuk kontrol panas. Di sini saya perhatikan untuk bolnya ini mirip sama generasi pertama kemarin sih dari desainnya. Variannya ada yang 3 inci juga yang harganya itu di 350.000, yang varian 2,5 inci ini 330.000 ya. Kalau saya perhatikan untuk desain dari varian yang 2,5 inci dan 3 inci itu sama ya, tapi bedanya di dimensinya saja, yang besar sedikit yang 3 inci dan ini yang 2,5 inci. Kipasnya di bagian bawah pakai yang ukuran 4 cm. Di sini ada cover atasnya juga, jadi dia keren terlihat ya tampilannya. Ada cover atasnya juga dan bokongannya bisa kita lepas pasang ya. Kalau dari bracket tengahnya ini model bracket MH1 ya. Jadi untuk bokongan belakangnya bisa dilepas pasang. Ini bokongan belakangnya. Jadi kita pasang di sini dan untuk skrupnya juga sudah disediain di sini. Kalau untuk pasang bokongan belakang jangan lupa ini kita lewatkan dulu untuk konektor kabelnya. Lewatkan ke sini, baru kita pasang bokongnya di bagian sini. Oke, jadi ini bokongnya sudah terpasang, tinggal kita kasih skrupnya saja ya. Kalau saya perhatikan untuk proyektor biled yang harga di 330.000, dari build quality-nya di sini terlihat standar ya. Tapi kalau dari spesifikasinya ini katanya di 55 watt ya, 55 watt untuk speknya. Tapi untuk 55 watt itu di mode high beam. Di mode low beamnya 45 watt. Tapi walaupun 45 watt harga di 330.000 itu luar biasa menurut saya, dan apalagi dia pakai lensa yang sudah blue lens ya. Nanti kita coba ukur real powernya berapa, luxnya berapa, dan saya coba tunjukkan hasil cahayanya di outdoor. Sistem solenoidnya di sini dia pakai yang standar saja sih, saya lihat pakai lempengan standar, nggak terlalu tebal atau nggak terlalu tipis juga ya. Standar sih, dia nariknya ke bawah seperti ini. Dan untuk bolnya di sini ukuran bolnya lumayan cukup besar ya untuk sebuah proyektor biled, apalagi yang 2,5 inci. Ini kalau saya asumsikan sih hasil outputnya bisa lebih lebar ya. Nanti kita coba lihat bagaimana hasil karakter cahayanya. Selanjutnya kita coba real power pada proyektor biled Aisan generasi keduanya ini.
Oke, jadi di sini saya sudah siapkan power supply 12 volt DC dan tegangannya saya gunakan itu di 13,6 volt untuk tegangan rata-rata pada saat mesin menyala itu di 13 sampai 14 volt ya, baterai aki 12 volt DC. Proyektor biled Aisun generasi kedua ini bisa bekerja di tegangan 9 sampai 16 volt ya. Bisa di motor dan di mobil juga bisa digunakan yang baterai aki 12 volt DC. Kita coba di mode low beam-nya dulu berapa watt startnya ya. Start awal di low beam 48 watt, luar biasa, 48 watt hampir mencapai 50 watt. Di mode high beam-nya start di 57 watt. Jadi untuk di mode low beam 48 watt dan di mode high beam 57 watt ya untuk start awal pada proyektor biled Aisun generasi keduanya ini. Hasil karakter cahayanya di sini seperti ini ya. Dan kalau dilihat di sini mode low beam-nya, background-nya tinggi, kemudian output-nya ini lebar. Cut off-nya dia flat atau rata ya. Ini belum bisa saya pastikan apakah tajam dan rapi untuk cut off-nya karena disorot dekat, nanti pas disorot jauh ya lebih pastinya. Untuk di mode high beam-nya juga terlihat lebar ya bukannya. Lebar dan tinggi. Ini padat sekali di bagian tengah. Watt-nya di mode low beam 47,5 watt. Di mode high beam 56 watt. Suara kipasnya ini kencang. Nanti kita hitung juga untuk temperatur panasnya ya. Sekarang saya coba tunggu dulu beberapa menit hingga 15 menit lebih ya. Kita coba lihat untuk stabil di power proyektor biled Aisun generasi keduanya ini. Di sini low beam 47 watt, high beam di 56 watt, 55,9 watt, masih bisa dibilang 56 watt. Oke, jadi ini sudah lebih dari 20 menit saya nyalakan dan powernya stabil di angka 45,5 watt. Yang startnya tadi di 48 watt turun ke 45 watt, tergolong cukup stabil untuk power pada proyektor biled Aisun generasi kedua ini. Ini di mode low beam, mode high beam-nya. Mode high beam stabil di 55 watt. Jadi untuk power pada proyektor biled ini tergolong cukup stabil powernya. Kita coba ukur temperatur panasnya. 54, 55 di bagian belakang. Untuk di ballnya di sini dingin ya, 30-an derajat Celcius. Oke, di lempengan ini agak panas 40, tapi nggak terlalu panas, masih hangat. Di ballnya 30-an. Untuk di bagian bawah 57, 62, 63, 65. Oke, mentok yang saya dapatkan di angka 65. Di bagian samping 64, 60-an. Untuk mentok yang saya dapatkan untuk proyektor biled Aisun generasi kedua panasnya ini 65 derajat Celcius. Untuk power yang stabilnya di angka 45 watt ya. Ini 44,9 watt, masih bisa dibilang 45 watt. Dan 65 derajat Celcius untuk panasnya. Luar biasa untuk hasilnya, ini tergolong bagus ya. Dari panasnya juga stabilnya ini luar biasa. Power di 45 watt, stabilnya di 65 derajat Celcius panasnya. Terangnya juga masih terlihat terang karena dari start ke stabil itu di 3 watt ya turunnya. Cukup stabil untuk power pada proyektor biled ini. Setelah saya ukur untuk real powernya, di sini cukup stabil powernya. 48 watt untuk startnya di low beam dan 45 watt stabilnya di low beam. Start di high beam 57 dan stabil di 55 watt. Tergolong cukup stabil untuk powernya. Lalu untuk temperatur panasnya yang sudah saya hitung, mentok-mentoknya di 65 derajat Celcius. Untuk proyektor biled 2,5 inci dan power stabil di 45 watt low beamnya, ini tergolong bagus untuk peredaman panasnya. Tapi bagaimana dengan hasil luxnya dan bagaimana hasil cahayanya kalau sudah disorot ke outdoor? Harga di 330.000. Kalau dari build quality di sini terlihat standar, nggak terlalu bagus atau nggak terlalu jelek juga, standar sih menurut saya.
Namun di sini dia pakai lensa yang sudah blue lens. Kita coba lihat bagaimana luxnya dan cahayanya disorot ke outdoor atau ke jalan ya. Simak terus video ini dan jangan kemana-mana. Oke, hasil dari proyektor biled Aisun generasi keduanya seperti ini, dan ini luar biasa sih untuk outputnya. Pertama yang saya lihat, cut off-nya itu tajam ya, tajam sekali untuk cut off-nya, kemudian tergolong rapi. Lalu untuk di mode low beam-nya ini luar biasa ya, flare ground-nya tinggi sekali, atas bawahnya itu tinggi dan lebar ya, lebar sekali untuk proyektor biled ini yang lensanya 2,5 inci. Ini bisa kalian perhatikan untuk outputnya ini rata sekali, nggak ada cahaya yang berantakan ya, tergolong rata sih, merata untuk hasil outputnya. Lalu di mode high beamnya, wow, ini juga unggul ya di mode high beamnya. Bukannya itu lebar sekali, ini bisa kalian perhatikan lebar dari bukan high beam di proyektor biled ini. Bukannya itu dari sini sampai sini nih. Biasanya kalau untuk proyektor biled pada umumnya standar sih di sini ya, di sini sampai sini, tapi ini luar biasa untuk bukaannya lebar sekali. Di mode high beamnya juga unggul ya, tinggi atas bawahnya tinggi dan lebarnya juga lebar outputnya. Mode high beamnya juga demikian. Di sini kita lihat untuk fokus di bagian tengahnya ini padat sekali, dan kita coba ukur luxnya berapa. Seperti biasa jarak pengukuran itu 5 meter ya, dari dinding di sana ke proyektor biled ini, dan ini sudah saya nyalakan selama 15 menit lebih ya, untuk mencapai power dan cahaya yang stabil. Pertama di low beamnya dulu. Kita coba cari untuk pengukuran di cahaya tepi-tepinya. Untuk di cahaya tepi-tepinya ini di 600 sampai 600-an lux ya, 600 sampai 700 lux. Di bagian bawah ini 300, cukup tipis bagian bawahnya, sampai 500. Di bagian sini 1100, 2300, 3000, 4000, 4700, wow, 4800, 4900. Luar biasa, ini untuk power yang stabil di 45 watt. Proyektor biled ini mantap untuk hasil luxnya, mencapai 4900 lux ya nih. Di bagian titik fokusnya rata-rata 4000-an lux ya, mencapai 4900. Ini sih luar biasa ya, apalagi harganya di 330.000, 300 ribuan, luxnya hampir mencapai 5000 ya. Kita coba cari langsung ke pengukuran maksimalnya. Maksimal yang saya dapatkan untuk proyektor biled ini di mode low beamnya hampir mencapai 5000 lux. Saya ambil bulatannya saja berarti 4900 lux ya, dan hasil yang saya dapatkan di 4940 lux. Luar biasa, ini tinggi sekali untuk power di 45 watt stabilnya. Sekarang kita coba di mode high beamnya. Untuk di mode high beamnya ini bukaannya lebar sekali ya. Kita coba untuk ukur luxnya. Tadi di low beam dapat 4900, ini tinggi ya. Kita coba langsung ke pengukuran maksimal di mode high beamnya. Wow, 5600. Luar biasa, ini tinggi sekali ya. High beamnya 5800, 5900. Perbedaan dari low beam ke high beam mencapai 1000 lux, angka yang fantastis menurut saya. 5965 lux, hampir mencapai 6000 lux. Perhitungan saya untuk bulatnya itu di 5900 lux ya. Maksimal yang saya dapatkan untuk proyektor biled ini di mode high beamnya luar biasa, 5965 lux. Hasil yang sangat memuaskan untuk proyektor biled 2,5 inci, power di 45 watt, stabilnya harga di 300 ribuan. Luar biasa. Sekarang kita coba bagaimana hasil cahayanya di jalan.
Oke, jadi hasil dari proyektor billet Aisun generasi keduanya seperti ini, dan ini luar biasa rapi sekali ya hasil outputnya. Lebar dan backgroundnya ini yang tinggi loh. Backgroundnya tinggi. Biasanya untuk proyektor billet di mode low beam, kalau bagus hasilnya, imbas negatifnya di mode high beam. Namun di proyektor billet ini di mode low beam bagus, di mode high beam juga bagus. Ini bisa kalian lihat di lux kita hitung tadi, mode low beam 4900, high beam di 5900. Perbedaannya di 1000 lux. High beam itu lebar sekali ya bukannya. Ini tentu saja worth it untuk hasilnya, apalagi harganya itu yang nggak mahal ya, di 330 ribuan, dan untuk lensa yang 2,5 inci ya. Kalau yang 3 inci katanya itu sama persis hasilnya di 350.000, harganya itu masih worth it sih kalau menurut saya. Kalau misalnya lensa 3 inci juga seperti ini hasilnya ya. Jauh sorotannya ini bisa kalian lihat, ini jauh ya sorotannya di mode low beamnya. Di mode high beam juga ini padat sekali ya, fokus cahaya di bagian tengah nih. Ini saya coba matikan, saya coba ngedim ya. Luar biasa, ini jauh sorotan, high beamnya juga mantap. Bukan hanya itu, di bagian low beam ini luas untuk bukaannya, lebar dan tinggi. Di mode high beam juga lebar, luas sekali untuk bukaannya nih. Ini bisa kalian nilai sendirilah bagaimana hasil dari proyektor billet ini. Untuk temperatur warnanya dia nggak terlalu putih bersih ya, dia agak sedikit ke kuning tapi nggak terlalu banyak. Seperti warna di 5800 lah, 5800 Kelvin. Tapi dengan kondisi temperatur warna seperti ini akan sangat bagus dalam kondisi cuaca hujan ya. Ini kalian bisa lihat sih, backgroundnya itu tinggi, lebarnya mantap. Di mode low beam, cut off-nya ini tajam sekali nih. Ya walaupun untuk garis birunya nggak terlalu kontras ya, tapi tajam dan rapi nih cut off-nya. High beamnya lebar. Fokus ya untuk cahaya di mode high beamnya ini bisa kalian perhatikan. Jarak dari tanah ke billet ini saya buat di 70 cm ya. Mode high beamnya buka dari sini sampai sini, ini mantap sih, akan sangat bagus untuk visibilitas pada saat berkendara ya menggunakan proyektor billet ini yang luas sekali, bukan high beamnya. Di mode low beam juga mantap, di bagian atas bawah dia lebar, kiri kanan juga lebar ya. Kesimpulan saya untuk proyektor billet Aisun generasi kedua ini worth it sih, harganya di 330.000, nggak mahal ya dengan hasil seperti ini, dan jumlah lux yang kita hitung tadi tergolong tinggi ya. Sangat tinggi sih menurut saya untuk billet yang power di 45 watt stabilnya. Hampir mencapai 5000 lux untuk di low beam, hampir mencapai 6000 lux di high beam. Nanggung sih sebenarnya. Pada video selanjutnya mungkin saya akan coba test drive untuk proyektor billet Aisun generasi kedua ini, bagaimana hasilnya digunakan di jalan pada malam hari ya. Link pembeliannya bisa kalian cek di deskripsi video, saya sudah sertakan untuk link pembeliannya, tapi saya bukan penjualnya ya. Garansinya selama 6 bulan. Mungkin begitu saja video saya kali ini tentang review proyektor billet Aisun generasi kedua ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa yang belum subscribe channelnya Fauzan Project Kreatif, saya mohon untuk subscribe channel ini agar saya bisa terus memberikan tips, trik, info, dan tutorialnya kepada sobat ya. Dan jangan lupa juga untuk like video ini, komentar di bawah apabila ada pertanyaan. Sampai jumpa di video berikutnya. See you next time.